Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab 1 Samuel pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Sejak saya menyampaikan pasal yang pertama, ada 15 pasal yang dibawakan oleh para staf gereja. Terima kasih atas bantuannya. Saya setelah pulang dari Australia, kemudian masuk dalam kema bola basket, sampai sekarang baru kembali untuk di renungan pagi, melewati beberapa minggu. Saya percaya renungan pagi di kitab Samuel ini sangat semarak, dan di kitab pertama 1 Samuel ini seperti ini, boleh dikatakan kitab raja-raja atas yang pertama, kedua. Dan hari ini kita melihat kitab Samuel pasal 17. Kamu ada sebagian masalah. Mengapa Saul tidak mengenal Daud? Di ayat 16 sudah dikatakan, Daud di hadapan Saul bermain kecapi, sama seperti dia adalah tabib baginya. Pada saat ia takut Daud bermain kecapi, dia tidak takut lagi. Tetapi di pasal 17 Daud tidak mengenal Daud. Bahkan Panglima Saul pun, Abner pun tidak tahu siapa dia. Ada dua keadaan. Daud menghadapi Saul, Saul tidak mengenal dia. Sebenarnya di satu arena pada saat Saul menyuruh dia berperang, dia tidak tahu kalau ia Daud, orang yang bermain kecapi untuk dia. Kemudian Daud membunuh Goliat, kemudian membawa kepalanya Goliat. Saul sama panglimanya tidak tahu bahwa dia adalah orang muda yang bermain kecapi itu. Ditambah lagi, di kitab lebih lama atau kitab kuno, melewati pasal 17 sampai 18, ayat 15 tidak ada tercatat. Tetapi ada di dari terjemahan Cina atau dari terjemahan dari bahasa lain, di pasal 17 dan 18 yang 1 sampai 15 itu masih tersedia. Di Ibrani, kitab Ibrani sudah tidak ada pasal 17 dan pasal 18 dari ayat 1 sampai 14 itu. Pasal ini baik untuk di kitab membicarakan, tapi Roh Kudus tetap memelihara, dan Tuhan Yesus tahu akan pasal ini di pasal 17. Jadi menurut pendapat saya, dalam bimbingan Roh Kudus pasal 17 itu ada hanya dia menjadi kitab kapan itu terjadi, karena di seluruh kitab, di kitab Samuel 1, Tuhan Yesus sangat memastikan dia ada begitu banyak pasal, ada 31 pasal
Dan kapan pasal 17 ini ada? Ini banyak sekali pembicaraan. Ada sebagian orang peneliti tidak bisa menerima pasal ini. Bagi saya pun saya bisa terima pasal ini karena di mana makna dari pasal ini, yaitu kapan ia dimasukkan di antara ini, dan di sini kita harus mengambil keputusan. Saya merasa setelah pulang dari pembuangan pada saat bait suci yang kedua dibangun. Bait suci yang kedua pada saat Jerubabel membangun gereja, membangun bait suci, kemudian kitab pasal ini pun diselipkan di antara pasal yang lain. Dan juga di sini ada yang ada satu juga memberitahukan mengapa putrinya Saul menjadi istri Daud, Mika. Dan bagi saya melihat dan merenungkan kitab ini dari segi ini, dan kita masuk di ayat yang ini, 58 pasal kita tidak mungkin satu persatu dijelaskan, tetapi pasal ini mudah untuk dimengerti, yaitu satu cerita pada saat di mana Daud membunuh Goliat. Dan kisah ini arenanya di medan perang. Di sub yang poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 11. Kalau Saul yang tidak ada roh Allah padanya, kalau seorang raja atau pemimpin tidak boleh kalau tidak ada Roh Kudus. Tetapi kita melihat di pasal 16, roh Allah telah meninggalkan Saul, sehingga roh jahat datang pada Saul. Kemudian Daud, di dalam dia ada roh Allah. Di ayat 16 sudah dikatakan padanya Daud, pada saat ia diurapi, maka mulailah roh Allah berkuasa atas Daud. Ayat 16, ayat 13. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasanya Roh Kudus atas Daud. Dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel di tengah-tengah para saudara-saudaranya mengurapi Daud menjadi raja. Ia punya roh Allah dan punya urapan dari nabi yang telah disuruh oleh Allah berbuat demikian oleh Samuel. Sejak hari itu, setelah diurapi, roh Allah berkuasa atas Daud. Di sini berkuasalah, dan juga ada salah satu proposition, yaitu towards David, upon David. Yaitu roh Allah pada saat bagi Daud terus didorong untuk naik dalam kuasa gerakan dari Roh Kudus, maka Daud berjalan menuju pada jabatan rajanya, dan Saul tidak roh Tuhan telah undur dari Saul, malah terbalik, maka ia diganggu oleh roh jahat. Di dalamnya banyak sekali roh jahat, dan roh jahat itu, kata ini evil. Dia boleh ada 7 kuasa roh jahat. Kalau kita ada kemah persembuhan, kita bisa meliti ini. Seperti
Dia apakah roh yang jahat, roh yang tidak percaya diri, dia roh yang sangat jahat, dan dia roh yang untuk mencelakai orang lain, roh yang buas, roh yang merana, dan juga roh yang tidak disukai. Siapa yang lihat dia tidak suka pada dia. Dan roh jahat ini termasuk dalam artinya ini. Ada 7 sifat. Dan kita melihat Saul di dalam dirinya ada roh jahat di dalamnya. Dan di dalam Daud ada Roh Kudus. Roh jahat selalu mengganggu Saul, yang menjadikan dia sangat ketakutan dan sangat tertekan. Dia diproses oleh roh jahat ini hingga pada dianya ia seperti kerasukan, dia kerasukan. Dan di sini ada Roh Kudus, ada 3 level yang kalau kamu pernah lihat pengaruh roh jahat terhadap manusia itu ada 4 tahap. Kalau kamu pernah mendengar dari kursus kesembuhan, ada dari pikiran, ada serangan dari roh jahat. Kemudian di level yang ketiga yaitu kebiasaan buruk, dan level yang keempat yaitu kerasukan. Dan sekarang Saul dalam level yang keempat, sehingga dia di sebelah pihak Daud ada Roh Kudus yang menggerakkan langkahnya. Maaf. Jadi kita melihat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dia bisa menuntun kita. Bukan hanya menuntun pikiran kita, dan seluruh situasi ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dan juga kita lihat di pasal 17, kamu akan lebih melihat perkara ini. Orang Filistin berperang, mereka berkumpul berperang terhadap orang Israel. Di ayat ke-6 menerangkan tentang orang Filistin Goliat. Di situ tampillah keluar seorang pendekar dari Filistin yang bernama Goliat, yang tingginya 6 hasta sejengkal. Dan orang ini sangat tinggi, 6 hasta sejengkal. Seberapa tingginya? Saya percaya bagi kita yang dia lebih tinggi dari Yuming. Dia hampir 3 meter. 3 meter. Saya cuma 1 meter 74 sih ya. Dia hampir 2 kali lipat saya tingginya, dan juga dia sangat kuat. Perkakasnya juga sangat hebat. Masing-masing perkakasnya berat lagi, besar lagi. Bahkan ada seorang yang membawa perisai yang berdiri di depannya. Orang ini adalah juga orang raksasa. Dia menyuruh orang Israel, suruhlah seorang daripadamu untuk melawan aku. Kalau siapa yang menang dalam perang itu melambangkan di pihak itu yang menang. Kita lihat di ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangatlah ketakutan. Saul sebagai raja, dia menghadapi musuhnya. Dan musuhnya ada raksasa yang muncul. Dia bersama rakyatnya sangatlah ketakutan.
tidak berani untuk keluar berperang. Kita lihat di ayat 12 sampai dengan 32. Di sini bukan hanya menerangkan seorang raja yang tidak dikuasai oleh roh Tuhan, bahkan para tentaranya pun, panglimanya pun tidak ada Allah bersama mereka, dan setiap orang sangatlah ketakutan. Terlebih dahulu dikatakan Daud disuruh arahnya pergi ke tempat tempat berperang untuk membawa sesuatu kepada kakak-kakaknya. Ayat 1 sampai dengan 16 memperkenalkan keluarga mereka. Terlebih di ayat 15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di pasal di sini dikatakan dulunya Daud ada waktunya dia bermain kecapi untuk Saul, tapi di sini juga ada kalanya dia pulang untuk mengembalakan kambing domba ayahnya. Di rumahnya perlu ada seorang pengembala. Pada saat itu orang Filistin mereka pagi sampai petang hari keluar. Mereka tampil di depan 40 hari lamanya. Di saat itu Isai menyuruh ayahnya menyuruh Daud untuk membawa barang-barang untuk kakaknya. Ketika kakaknya mengikuti Saul untuk berperang, kakaknya juga sangat lihai, tetapi mereka di sini mereka takut. Ini satu yang spesial tertulis pada saat Daud membawa barang-barang untuk kakaknya di ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Bersamaan waktu Daud sampai di arena perang dan mendengar apa yang dikatakan orang Filistin, apa yang dikatakan oleh Goliat. Dan juga di situ dia ketika semua orang melihat semua orang Israel melarikan diri karena sangat ketakutan. Dan di sini lawan mereka, orang Filistin, mereka sangat menghina raja Allah mereka, marah pada orang Israel, tetapi dia melihat kakaknya dan orang Israel lainnya ikut lari. Dan ada orang memberitahukan kepada Daud, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Dia orang yang tinggi besar. Kalau siapa yang mampu membunuh dia, raja akan dianugerahkan kepada raja kekayaan yang besar. Raja akan memberi putrinya dan kaum keluarganya bebas dari pajak. Daud mendengar, dia melihat bagaimana orang Israel mundur melarikan diri, dan dia mendengar bagaimana Allah dicemooh, dihina, dan juga raja tidak berdaya. Siapa yang mau keluar ya keluar untuk melawan dia. Kemudian Daud bertanya kepada orang di sampingnya, siapakah di situ? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Rakyat itu pun memberitahukan kepada dia perkataan dari Saul.
Dan perkataan ini didengar oleh kakeknya Eliab. Kemudian marah kepada Daud, mengatakan dia sombong. Mengapa engkau datang pada siapa? Ketinggalkan kambing dan domba ya 3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kakaknya merasa Daud di sini hanya ambil gara-gara, dan ada orang mendengar apa yang dikatakan oleh Daud dan memberitahukan kepada Saul. Karena Daud di situ bertanya, apakah yang ia telah perbuat, apakah ia berbuat demikian, dan pertanyaan itu sampai kepada Saul. Kemudian Saul menyuruh orang untuk menjemput Daud, dan Daud datang di hadapan Saul. Kita melihat mengapa dia membawa barang untuk kakaknya bisa bertemu dengan orang Filistin itu dan melihat seluruh arena dalam pertempuran. Di dalamnya ada Roh Kudus yang menggerakkan dia. Mengapa semua orang melarikan diri? Mengapa tentara prajurit Allah yang hidup demikian? Kemudian dia bertanya, siapakah yang bisa membunuh dia? Siapa yang membunuh Goliat ini? Apa yang diperbuat demi baginya? Kakaknya marah kepadanya, dan sampai perkataan Saul sampai pada Daud dan menyuruh orang menjemput Daud. Di sub yang kedua, prajurit yang tidak memiliki roh Allah sangatlah ketakutan. Ini hanya kesempatan bagi Daud. Kita lihat di ayat 32 sampai dengan 41. Kemudian Saul menyuruh Daud untuk berperang dan menggunakan cara yang lama, yang untuk berperang untuk melawan Goliat. Kita lihat di ayat 32 sampai dengan 40. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Let no man have fear. Janganlah seseorang menjadi tawar hati. Hati saya melihat Goliat orang Filistin, demikian hatiku tidak akan tawar. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud berkata, aku tidak takut. Aku mau berperang melawan dia. Saul awalnya tidak membiarkan dia pergi. Tapi Daud berkata, sejak muda aku sudah menjadi prajurit. Pada saat mengalahkan singa beruang, maka saya telah membunuh singa dan beruang. Jadi dia menyuruh Saul memberikan dia untuk pergi melawan orang Filistin, Goliat itu. Dan di sini Daud berkata perkataan yang sangat penting. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia sangat percaya kepada Allah. Orang yang memiliki roh Tuhan, dia dipenuhi dengan iman. Iya, memang masa lalunya ia dilatih, latihan yang bukan di medan perang, tetapi di saat dia mengembalakan. Seorang pengembala harus menghadapi singa, harimau, beruang untuk melindungi domba-dombanya.
dan semua singa beruang, semua itu dibunuh. Dia punya latihan demikian, dan sekarang dia menganggap orang Filistin pun dengan demikian. Di dalam hati dia penuh dengan iman dalam hatinya. Bahkan dia percaya Allah juga yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin, sehingga Saul pun menurutinya. Tetapi Saul di sini sepertinya tidak tahu dia orang yang bermain kecapi bersama dia. Kemudian kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertaimu, menyertai engkau. Tidak seorang pun berani untuk melawan dia, tapi kamu berani." Lagi pula di sini Saul pun masih khawatir, sehingga dia mengenakan baju perangnya kepada Daud. Tapi ada lagi baju perangnya, tetapi Daud mengikat pedang lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jira kepadanya. Lalu Daud mengikat pinggang di luar baju pedang, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dia coba. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab aku belum pernah mencobanya." Kita tahu Daud dia orang yang paling tinggi di Israel. Dia lebih tinggi dari satu kepala dari orang Israel. Dia berperawakan tinggi. Terhadap Goliat yang begitu tinggi besar perawakan, dia takut, dia sangat takut. Kita melihat Saul ketakutan, orang lain pun ikut ketakutan. Melihat Daud yang kecil, Saul berkata, "Kamu pergi perang, tidak ada satu apapun yang kamu bawa," sehingga memberikan baju perangnya, tetapi kebesaran, dan saya mengira pedang yang juga di situ cuma goyang-goyang berjalan, tidak leluasa, belum lagi dikatakan untuk berperang, sehingga Daud tidak dapat berjalan karena dia tidak dapat memakainya itu karena kebesaran, sehingga ia melepaskannya, ia menanggalkannya. Pakaian perang Saul ditanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruh dalam kantung gembala. Di tangannya bukan membawa pedang, tetapi yang dibawa adalah tongkat dan batu yang licin. Dia membawa sekat ketapel kalau kita ya. Diumpannya. Sesungguhnya di situ di dua belah ada tali. Kemudian diumpannya batu-batu pada kulitnya itu. Dua utas tali, kemudian demikian dilepaskan. Dan mereka bisa berputar. Daud di situ mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Kemudian dia maju. Dia tidak membawa perang atau perkakas perang. Dikatakan orang yang mempunyai roh Allah pada saat cara dia berperang itu berbeda. Tidak menggunakan cara yang lama. Roh Allah, aku melakukan perkara yang baru, dan Allah mengizinkan orang ini, dan orang ini
beingnya apa, kebiasaannya apa. Daud kebiasaan dengan menggunakan batu yang licin. Saya percaya pada saat dia mengembalikan, selain dia bermain kecapi, dia juga akan menggunakan batu-batu ini. Seperti Musa percaya, selain dia berdoa juga dia di situ bermain golf dari gunung sampai ke Gunung Sinai. Saya percaya mereka dilatih, Allah memakai mereka, dan Allah memakai kebiasaan orang itu, bukan menggunakan cara orang dunia yang lain. Jadi cara yang dipakai Daud itu tidak cocok untuk mereka pakai. Kita lihat di pasal 41 sampai dengan 58. Daud yang tidak punya senjata membunuh Daud yang mempunyai senjata. Bahkan kepalanya dibawa pulang ke Yerusalem. Orang Israel mendapat kemenangan besar. Dan di sini fokusnya di ayat 45 sampai dengan 47. Tetapi berkatalah Daud kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud tergerak hatinya demi nama Allah. Orang yang mempunyai roh Allah, dia tidak membiarkan nama Allah dihina. Kamu yang menantang Allah yang segala barisan Israel, sekarang aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Kamu mendatangi aku dengan tembang, pedang dan tombak. Pedang dan tombak apakah lebih lihai daripada nama Tuhan? Bagi Daud, nama Tuhan lebih lihai daripada tombak Daud, dari pedang dan tombak. Saudara semua, ini juga bagimu. Nama Tuhan bagimu, penyertaan Tuhan, apakah lebih berkuasa atau uang lebih berkuasa, atau pesawat tempur yang lebih kuat? Apa pekerjaan lebih berkuasa, pengetahuan lebih berkuasa, atau penyertaan Tuhan lebih berkuasa? Ya, memang bukan dimaksud dengan nama Tuhan sangat berkuasa, saya tidak usah sekolah, saya tidak usah bekerja. Bukanlah demikian maksudnya. Nama Tuhan berkuasa yang dipercaya oleh Daud. Dan Daud dilatih. Dia melawan Goliat, dia juga mengambil 5 batu yang licin. Lagi pula dia menggunakan umban yang biasa dia pakai. Bagi Daud hatinya 100% tepat. Saya membunuh Daud bukan dengan pedang, tetapi dengan tongkat gembala. Satu tangan mengambil tongkat di tangannya dan satu tangan menggunakan batu dari dasar sungai. Dia pun diperlengkapi, tetapi pelengkapannya tidak sama dengan orang lain.
Dan Daud menggunakan kesempatannya untuk melatih diri, menggunakan segenap tanggung jawabnya. Seberapa dia ada, dia tidak menyerah atau dengan kebanggaan sendiri untuk melawan. Kita punya roh Tuhan, tetapi bukan dengan maksud saya punya Allah, saya tidak usah sekolah. Saya punya roh Allah, tetapi saya harus dengan tanggung saya untuk sekolah. Dan hasilnya itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan terus dilihat ayat 46. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hal ini juga aku akan memberi mayatmu kepada burung-burung dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu di dalam tangan kamu. Kemenangan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bukan seberapa besar pedangmu, seberapa besar tombakmu, seberapa besar, seberapa panjang. Bukan dengan tetapi dengan mengandalkan nama Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mengandal pada Tuhan. Menang atau kalah itu keputusan di tangan Tuhan. Dan kita pun melihat Daud, dia bisa menang, membunuh Goliat, dan bersamaan waktu bertemu dengan keadaan yang demikian, dia punya kesempatan. Ini semua adalah dari Tuhan yang menuntun dia. Dan Saul ketakutan, tidak berani keluar. Bahkan dia pun tidak jelas. Sampai Daud pun dia tidak mengenal. Ini juga melambangkan dia perlahan meninggalkan kerajaannya, dan kerajaan Saul semakin menurun, dan Daud dengan pimpinan Tuhan semakin naik. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Dia tidak mempunyai pedang. Kemudian dia mengambil pedang orang Filistin itu, memenggal kepala orang Filistin itu, dan mengambil kepalanya kembali ke Yerusalem. Di ayat 54, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipacungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Dia tidak mengenal dia. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Saudara semua, di dalam ayat ini, kebenaran ini apa yang diajarkan bagi kita? Terlebih lagi, saya letakkan kitab ini ditulis setelah Bait Suci yang kedua dibangun kembali. Sebelumnya di kitab yang dulu tidak ada. Saya demikian melihat pada saat Bait Suci yang kedua dibangun kembali, dia punya nama Allah, punya hadirat Allah, punya Bait Suci, punya mesbah, bisa memberikan penyertaan bagi Allah, punya hadirat dan kemuliaan Allah memenuhi mereka. Mereka tahu sesuatu
yaitu pada saat di zaman jajahan Persia, negara Persia perlahan mereka menghadapi kerajaan Yunani bangkit. Jadi, apa yang mereka lakukan pada saat dalam jajahan Persia dan juga menghadapi tekanan dari bangsa lain? Jadi mendirikan bait suci yang kedua pun tidaklah mudah dari awal sampai selesai dibangun, sangatlah dengan jarak yang lama, waktu yang lama. Terlebih lagi orang dari Hosea, orang Aram, mereka pun tidak suka pada orang Israel, dan kedudukan mereka di dalam kedudukan mereka lebih tinggi di negara di kejajahan Persia lebih tinggi dari mereka, dan orang Aram menjadi bupati mereka, Hosea. Dan Hosea ini dia berkuasa atas orang Israel yang di Aram, sehingga mereka di situ berkuasa menghimpit orang Israel dan bahkan membunuh orang Israel. Mereka dikalahkan. Mereka sangatlah, lagi pula negara mereka telah diruntuhkan dan sangatlah sulit. Tetapi sekarang dalam pemerintahan Persia, mereka bisa kembali ke Yerusalem mendirikan bait suci, tetapi mereka menghadapi banyak kesulitan. Dan sekarang bangkitlah kerajaan Athena yang sangat kuat, dan bahkan dalam keadaan yang demikian goncangan ini mudah sekali terpengaruh. Dan apa yang bisa membuat mereka terus bisa bertahan hidup? Apakah sejarah mereka terus ditulis? Apa yang mereka andalkan? Roh Kudus memberitahukanmu, bersandarlah pada Tuhan, bersandarlah, percaya pada Roh Kudus. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan bertempuran bukan pada kekuatan manusia, kereta kuda, tetapi semua yaitu dalam penyertaan Tuhan semesta alam. Mereka setelah mendirikan bait suci, mereka menyembah pada Tuhan. Allah menyertai mereka sehingga mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu lagi takut seperti tidak ada roh Tuhan. Jadi Saul tidak punya roh Tuhan, dan rakyatnya, kakak Daud juga tidak memiliki roh Allah ada mereka, sehingga mereka ketakutan menghadapi orang Filistin, menghadapi orang yang tinggi besar. Mereka tidak berdaya. Tapi sekarang kita punya roh Allah dalam kita, seperti Daud. Kita memiliki roh Allah. Roh Allah akan menuntun dia. Jadi di pasal ini diletakkan di saat ini untuk memberi semangat pada orang masa itu menghadap kegentaran situasi. Janganlah takut, kita ada roh Allah. Pada saat kita hari ini menghadapi situasi yang sulit, masa lalu kita menghadapi demonstrasi dan juga lagi COVID bagi Hong Kong, itu seperti serangan berlipat ganda, dan juga ditambah lagi peperangan Amerika dan Cina yang membuat orang yang berbisnis sehingga sulit untuk mereka berbisnis karena tidak bisa sampai ke Amerika. Banyak sekali pabrik-pabrik yang di Cina juga harus pindah ke Asia karena perdebatan antara Cina dan Amerika. Dan juga masa depan kita pun tidak tahu apakah bisa berperang.
Di berita sangat terdengar desas-desus berperang. Saudara semua, kita tidak perlu takut kalau kita tidak memiliki Allah. Kita seperti orang dunia, kita akan seperti rakyat, kita akan takut. Kita akan berpikir akan pergi kemana, kita akan aman. Lebih baik pergi dari Cina, pergi dari Hong Kong. Yang lebih baik saya harus demikian menghadapi keadaan ini. Bagaimana berperang, bagaimana mendapatkan damai, bukan dengan pedang, bukan dengan tembak, bukan tombak, bukan mengandalkan seberapa banyak uangmu, kekayaanmu, seberapa pengalamanmu, pendidikanmu, tidak. Tetapi mengandalkan Tuhan Allah, mengandalkan hadirat Allah. Allah meletakkan di mana tempat kamu berada, maka di tempat itulah kamu tinggal dengan tenang. Percayalah pada Tuhan. Roh Allah menyertaimu. Allah mau melindungimu. Allah akan membangkitkanmu. Kamu akan menjadi, atau kita akan menjadi orang di tempat kita, orang yang berbeda. Pada saat semua orang takut, kamu bisa bangkit. Kamu bisa bangkit, berdiri. Kamu bisa berdiri, bangkit untuk memuliakan Allah, dipakai Allah. Menang atas musuhmu, menang dari ketakutanmu. Allah demikian memakai kita. Amin. Mohon Tuhan memberkatimu.
Roh Kudus, kami menyambut Engkau untuk memenuhi kami. Tuhan, menyambut Engkau lebih dalam lagi untuk menjamah kami, menjamah jiwa, tubuh, jiwa, roh saudara-saudari kami semua. Tuhan, penuhilah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, urapan dan kekuatan-Mu pada saat ini kami menyambut Engkau, menerima Engkau ada di dalam hidup kami, sehingga hidup kami lebih banyak lagi melihat akan kekuatan Tuhan, nama Tuhan, dan hadirat Tuhan di setiap saat ada di antara kami. Ya Roh Kudus, bukalah mata kami, menyambut Engkau, memenuhi hati kami. Roh yang bebas, penuhilah kami. Syara baba 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 ya la 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 ya la baba baba. Syara baba ya la 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 baba baba ya baba. Syara baba ya la la la. Tuhan, penuhilah hati kami, buanglah segala ketakutan kami. Syara baba 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 baba. Tuhan, pada saat Engkau memenuhi kami, buanglah segala kepercayaan kami kepada Engkau. Buanglah segala ketakutan kami, buanglah segala ketidakpercayaan kami. Tuhan, buanglah segala pikiran kami seperti yang tidak memiliki Allah. Buanglah segala ketidakbebasan kami dalam berdoa kepada Allah. Tuhan, dengan kuasa kebebasan Roh Kudus pada saat ini Engkau ada di antara kami dan memperbaharui hidup kami. Kami di mana ada roh Allah, disitulah ada ditemukan kebebasan. Roh Kudus, penuhi Tuhan, agar penuhilah kami, tambah lagi hadirat agar kami bisa melihat, kami bisa merasakan hadirat-Mu pada saat kami mengambil keputusan. Kami terikat dengan Allah, dan di dalam kami, karena di dalam kami lebih kuasanya lebih besar dari dunia, dan di dalam Roh Kudus segala kami terkait dengan Allah, segala ketakutan, tidak percaya, ragu-ragu, semua ini pergi dari kami semua. Di ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Saudara semua, di dalam hidupmu kamu mempunyai roh Allah. Mari kita bersyukur pada saat nama Tuhan ada di dalam hidup kita, harus memberikan puji syukur kita dengan demikian sehingga kekuatan Allah ada pada kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan namamu kepada kami, karena Engkau berkata kami di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami doakan, kami minta kepada Allah Bapa, Dia akan mendengar. Tuhan, kami mohon kepadamu, buanglah segala ketakutan. Di dalam ketakutan kami mohon Engkau buang ketidakpercayaan kami, ketakutan kami. Berilah pengharapan Engkau ada pada kami, sehingga mata kami fokus kepada Engkau. Kami adalah milik Engkau, kami milik nama Tuhan Yesus. Kami adalah umat kerajaan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena ada Engkau Tuhan Yesus, karena ada namamu yang maha tinggi. Di dalam namamu kami tidak takut, kami tidak ragu-ragu, kami tidak percaya. Roh Kudus, kami berterima kasih atas pernyataan-Mu. Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Dalam namamu Engkau memberikan kami
tidak kekurangan. Engkau adalah Tuhan Rafa, Engkau menyembuhkan kelemahan kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan Nisi, Engkau panji kemenangan kami. Engkau Allah menyediakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hidup kami berkelimpahan, segala ketakutan pergi dari kami. Tuhan, kami berterima kasih Roh-Mu menyertai kami dan Roh-Mu memenuhi kami setiap orang. Terima kasih nama-Mu Kau berikan kepada umat anak-anak-Mu. Kami di dalam mata-Mu Tuhan, kami adalah pemenang. Pada saat itu Daud dia masih muda, bagaimana dia mengambil tongkat dengan 5 batu untuk berperang karena ada loh arah yang mencintai dia. Hari ini saudara semua, kita terima hadirat Tuhan. Kita jangan takut. Kita di hadapan Goliat, di hadapan orang raksasa, kita tidak takut karena kita ada Allah yang menyertai kita. Mari saudara, kita mengambil langkah profetik. Terlebih dahulu kita lepaskan baju ketopong, atau kita telah banyak menggunakan cara dunia, cara orang lain, tetapi kita lepaskan hari ini. Kita hanya mengandalkan nama Tuhan, Tuhan semesta alam. Kita lepaskan baju ketopong ini atau baju jira ini. Kita didatang di dalam Roh-Mu, kami mengambil 5 batu yang licin di dalam Roh-Mu, berkata kepada dirimu, bahkan deklarasikan di dalam alam gelap, aku menang. Kemenanganku karena dengan nama Tuhan semesta alam, bukan mengandalkan kekayaan, bukan dengan kekuatan dunia, tetapi aku hanya mengandalkan nama Tuhan semesta alam. Perlahan kamu ambil batu itu dengan iman, dengan kekuatanmu Tuhan, aku melewati kesusahanku, kesulitanmu. Kamu dengan berani memandang Goliatmu. Mungkin Goliatmu adalah kesulitan dalam ekonomi, atau penyakit yang lagi dihadapi, atau hubungan dengan sesama, atau ketakutan dalam hatimu. Mari kita bersama Tuhan untuk berperang. Saya akan membawa kalian untuk kita mengumbankan batu itu, kemudian kita panahkan, kita lemparkan di hadapan musuh kita raksasa, maka orang musuh itu akan rubuh. Roh Kudus, kami mohon kepada Engkau Tuhan, bukan hanya melakukan, tetapi di dalam roh kami, di dalam alam roh kami mengambil iman yang dari-Mu. Mohon Roh Kudus, Engkau penuhi kami. Berilah keberanian dari Daud, dan iman Daud Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau yang berperang bagi kami. Engkau Tuhan Nisi. Kami deklarasikan, kami seluruhnya mengandalkan Engkau, berserah kepada Engkau. Saudara semua, mari kita lepaskan baju jira yang dipakai oleh Saul, pedang yang berat ini, yang dipakai pada Daud. Daud pun tidak dapat berjalan, yaitu cara dunia yang diberikan kepada kita hingga kita tidak dapat berjalan di dalam roh kita. Kita lepaskan semuanya itu. Kita tidak mau perkakas baju perang itu, bahkan pedang pun kita lepaskan. Roh Kudus, Engkau masuk di antara kami untuk menuntun kami, seperti pada masa itu Engkau menuntun Daud. Roh-Mu yang menggerakkan dia
yang mendorong dia sehingga dia terhadap Allah penuh dengan semangat. Nama Allah tidak boleh dihina. Mari kita bersama kita membungkukkan. Tuhan, kami lepaskan semua. Tuhan, ada orang yang memberitahukan sekarang zaman apa. Kamu harus lebih banyak lagi mengenal ini, mengenal itu. Tuhan, kami mengaku kami tidak bisa. Tuhan, pada saat ini kami mau melepaskan semuanya ini. Tuhan, ada orang berkata, harus banyak lagi kekayaan yang kamu timbun. Lebih banyak lagi kesempatan. Tapi Tuhan, kami tidak mau. Kami tidak biasa untuk memakainya. Kami tidak mau, Tuhan. Kami lepaskan semuanya ini. Semua ini tidak bisa membuatkan menjadi andalan dalam hidup kami, dan semua ini kami tidak mau mengandalkan semuanya ini. Tuhan, yang kami andalkan yaitu nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang kami andalkan. Haleluya. Haleluya. Saudara semua, kamu berdoa pada Allah. Kamu renungkan being yang telah diberikan Tuhan kepada kamu. Berdoa. Kamu dan satu persatu batu itu kamu umbankan. Seperti saya dengan mulut saya, maka Tuhan menggunakan mulut saya. Sebetulnya Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dengan hati Tuhan, biarlah hidupku untuk menjadikan berkat bagi orang. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sama haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama berperang melawan musuh kita. Setelah saat kamu selesai, kita masuk dalam doa rohani kita. Kita berdoa di dalam roh karena bawah. Kamu keluarkan 5 batu yang licinmu. Kamu ambil umpanmu. Kamu membawa tongkatmu. Lihat musuh kamu, lihat Goliat dalam hidupmu. Kamu tidak takut, kamu tidak mundur, karena sebab Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, mari kita bersama kita umbankan kita lihat Goliat, kita lihat di dalam keadaan kita, di dalam roh kita, yang menjadikan Goliat yang di dalam hidup kita. Kita panai semuanya itu. Kita siap untuk meluncurkan batu ini. Dalam roh kita deklarasikan di ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di liar, supaya semua bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di dalam nama Tuhan pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus
segala musuh kita, segala masalah yang tidak bisa dalam nama Tuhan telah dibunuh, telah dipenggal kepalamu. Segala kesusahan, segala masalahmu, selesai dalam hidupmu, kita serahkan kepada burung-burung di udara, pada binatang-binatang di luar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah semurah segala di dalam gereja ada Allah. Semua orang tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan kemenangan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan Ia akan menyerahkan segala musuhmu di dalam tangan kita. Haleluya, amin. Saudara semua, kita bersama, kita siapkan batu-batu kita di dalam hati kita, pandang musuh-musuh kita bersama dalam 3 kita bersama, kita umban, kita luncurkan di hadapan Goliat. 1, 2, 3. Musuh pun rubuh, Goliat pun rubuh. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah menang atas segala ketakutan kami. Kami bersama di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk gereja dan di Hong Kong. Dan juga di bulan 9 kita akan kembali ada baptisan di pantai. Tapi kita harus ada izin. Jadi kita berdoa agar semua halangan ini pergi dari, agar Tuhan di Hong Kong banyak lagi orang untuk bersama dibaptiskan dalam baptisan dibuat di pantai ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita berdoa.
Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Allah Bapa, kami mohon Engkau iman Daud Engkau berikan kepada kami. Tuhan, dengan semangatnya Daud terhadap Engkau berikan kepada Tuhan, kepada kami. Dari Engkau Daud menerima Roh Kudus, bersamaan juga kami mau menerima, bahkan bukan hanya kepribadian kami dan juga untuk gereja kami, semua saudara-saudari kami, baik yang di arena maupun yang di online. Roh Kudus, mohon Engkau mengurapi kami, agar kami dengan mengandalkan Roh-Mu melakukan mujizat dan keajaiban, baik itu dalam permohonan untuk baptisan pantai dan keadaan, bahkan setiap semua saudara-saudari yang dibaptis. Tuhan, Engkau pun melindungi, Engkau menjaga, dan juga Tuhan kami yang untuk mendirikan sekolah, Tuhan kami mendapatkan tempat dan di mana tempat untuk sekolah kami. Tuhan, Engkau yang mendorong, Engkau yang membimbing gereja kami terus berjalan sebagaimana dengan Daud, agar kami bangkit menang dari Goliat. Orang Filistin tidak boleh menghalangi kami. Dan Tuhan, kami mau mendapatkan tempat untuk mendirikan sekolah, dan juga di pemerintah mendapatkan izin license. Tuhan, Engkau sendiri berikan kepada kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami. Kami mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan menang atau kalah, bukan mengandalkan cara-cara, tetapi mengandalkan Roh Tuhan. Roh Kudus, Engkau membuka jalan bagi kami. Engkau penuhan kami, beri kami iman, Engkau sediakan kepada kami baik dan juga kesempatan bagi kami dan keperluan kami. Engkau menyediakan, kami mohon Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua di dalam segala perkara. Roh Kudus yang menuntunmu untuk terus maju berjalan. Tuhan menyertaimu agar kamu mendapat kemenangan besar. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.